Baiklah, terima kasih semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Ya, kelihatannya kehidupan sudah mulai bergairah. Adanya MotoGP, sekalipun saya belum nonton. Harapannya semua bisa nonton ya di TV. Tapi kelihatannya dari pergerakan itu kehidupan sudah mulai membaik. Ya, mudah-mudahan ya corona hilang karena dengan adanya MotoGP. Katanya gitu sih. Tapi kelihatannya nanti bulan April anak-anak sudah bisa mulai sekolah, kehidupan sudah mulai bergairah dan akhirnya kita juga sudah membaik lagi. Tidak seperti 2 tahun kemarin ya. Segala sesuatunya repot dan kehidupan ini terbeban. Berbicara tentang beban, saya mengambil sebuah ayat di Alkitab, Matius 11 ayat 28. Kita lihat Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Dikatakan seperti ini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Yesus mengundang kita untuk memikul kuk yang diberikan oleh Yesus. Kuk itu adalah biasanya kalau lembu atau sapi dipasang pemegang untuk menarik bajak atau pedati ya. Biasanya itu berat, tetapi yang Yesus berikan ringan tanpa ada beban. Dan itu nyaman dan terhindar dari letih lesu dan berbeban berat. Nah, saya akan membidik materi tentang membawa beban. Ketika kita membawa beban yang salah. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sering kan dalam hidup ini kita mengangkat beban. Beban apa yang paling berat yang kita angkat? Mungkin ngangkat galon, naruh di dispenser, atau mungkin bawa kasur ke Singaraja ya, naik motor, atau mungkin beraneka ragam ya, beban-beban berat yang kita bawa. Dan seringkali kita merasa bahwa beban tersebut mengganggu kita dan kita butuh istirahat karena terasa capek membawa beban tersebut. Nah, beban dalam kehidupan ini bisa berupa masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sakit, penyakit, atau mungkin masalah finansial, kesedihan, kehilangan seseorang yang kita kasihi, yang kita sayangi, dan beraneka ragam ya, entah itu penderitaan. Beban itu yang sekarang kita pikul. Apa yang terjadi ketika seseorang itu membawa beban yang salah? Yang pertama adalah hidup terasa terlalu berat. Ketika merasakan hidup terlalu berat, maka yang terjadi hidup ini tidak bergairah, tidak bersemangat. Beraneka ragam ada dalam pikiran kita. Kita tertekan oleh hal-hal yang tidak berguna. Jadi ketika kita menanggung beban yang berat ini, maka kita merasa bahwa hidup ini terasa berat. Ketika hidup terasa berat, kita putus asa, kita galau, dan yang terjadi adalah kita mulai menyalahkan. Kita mulai menyalahkan orang lain, kita mulai menyalahkan keadaan, dan yang terakhir adalah kita menyalahkan Tuhan sebagai pencipta kita. Padahal Tuhan menyediakan beban ringan buat kita yang akan memberikan kelegaan, kenyamanan buat kita, tetapi yang terjadi adalah kita malah menyalahkan Tuhan. Ini terjadi oleh karena kita masih membawa beban yang salah, saudara. Beban yang salah itu apa? Seperti masalah, kemudian dendam, rasa takut, kebencian, kesedihan, penderitaan, dan semua jenis perasaan duka cita yang dirasakan. Oleh karena itu beban-beban tadi itu harus disingkirkan
kita berikan kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan, dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan keringanan buat kita. Tetapi ketika kita masih menanggung itu, hidup ini terasa berat karena kita merasa kuat, kita merasa pede. Tapi yang terjadi adalah di balik semua itu kita berputus asa dan merasakan kehidupan yang terlalu berat. Kemudian ketika kita membawa beban yang salah, yang terjadi adalah kita melalaikan beban yang sesungguhnya. Lalai, abai. Karena kita merasa bahwa hidup ini berat. Kita merasa bahwa saya menanggung beban. Dan seringkali orang merasa bahwa biarlah orang lain tahu tentang kesulitan-kesulitan yang terjadi sama saya. Tapi saya nggak tahu yang terjadi sama orang lain. Seringkali seperti itu kan. Kita mengharapkan orang lain tahu kondisi kita. Kamu harus tahu dong, saya lagi ada masalah. Kamu tahu dong, harus tahu dong, saya lagi ada kesedihan, ada penderitaan, kekurangan ini dan itu. Jadi kita minta orang lain tahu. Padahal kita juga ketika diharapkan untuk meminta apa yang terjadi sama orang lain, kita juga masa bodoh, abai, cuek, dan meninggalkan masalah tersebut. Jadi kita melalaikan beban yang sesungguhnya. Apa beban kita yang sesungguhnya atau kewajiban kita yang sesungguhnya? Sebagai seorang ayah kita juga punya tanggung jawab, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, istri, anak-anak, sebagai seorang murid, sebagai seorang jemaat, kita juga punya tanggung jawab, saudara. Tetapi ketika kita menanggung beban yang salah tadi, maka tanggung jawab sesungguhnya itu akan kita singkirkan. Sebagai seorang anak yang harus patuh, taat kepada orang tua, kita singkirkan. Sebagai seorang suami yang harus menyayangi dan menghidupi anak dan istri, kita akan abaikan. Sebagai seorang istri yang harusnya menyayangi suami dan juga anak-anak dan keluarga, kita akan abaikan. Atau sebagai orang tua yang punya anak, kita akan menganggap bahwa anak itu adalah sesuatu yang dilupakan. Ini yang terjadi ketika kita menanggung beban yang salah. Tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan, yang harus ya kita cuekin, kita masa bodoh, dan kita berpikir itu urusan orang lain. Padahal itu adalah tanggung jawab kita. Tuhan mengatakan ketika kita tidak mau menghidupi keluarga kita, maka kita sama seperti orang yang murtad. Kewajiban kita yang lain adalah apa? Sebagai orang Kristen, kita harus melakukan pelayanan, harus beribadah, bernyanyi dengan semangat, dengan sepenuh hati. Tetapi ketika ada beban di pundak kita yang salah, maka kita akan meninggalkan itu. Meninggalkan sebagai orang Kristen, tidak mau hidup sebagai orang Kristen, tidak mau menjalankan kehidupan sebagai orang Kristen. Itu yang terjadi. Jadi saudara, ada 3 ya. Tadi hidup terasa berat. Yang kedua, kita melalaikan beban yang sesungguhnya. Maka yang ketiga ini sangat penting. Segalanya akan sia-sia. Ketika kita menanggung beban yang salah, segalanya akan sia-sia. Waktu kita akan sia-sia, kesempatan hidup ini akan sia-sia. Padahal Tuhan memberikan batasan buat kita, buat hidup di dunia ini 70 atau 80, selebihnya adalah penderitaan. Artinya kalau udah usia di atas itu adanya sakit penyakit yang kita rasakan. Tetapi kurang daripada itu juga dikatakan sia-sia ya ketika membawa beban yang salah. Kita tidak tahu kapan kesempatan ini akan tertutup buat kita. Kapan kita tutup usia, itu kita nggak tahu. Oleh karena itu, jangan terus-menerus kita menanggung beban yang salah tadi. Karena biarlah beban tadi seperti rasa takut, dendam, amarah, kebencian, kesedihan, dosa, dan lain sebagainya itu kita singkirkan. Dan kita pakai beban ringan yang Tuhan berikan buat kita. Kemudian segalanya akan sia-sia, tidak hanya waktu ya, tenaga kita juga akan sia-sia, uang kita juga akan sia-sia. Karena apa? Semua itu dihabiskan hanya untuk menanggung beban yang salah.
Tuhan Yesus memberikan kesempatan buat kita untuk menanggung beban yang ringan supaya ada kenyamanan. Oleh karena itu saudara, ketika kita merasa bahwa masih menanggung beban berat, beban yang salah, seperti takut, dendam, amarah, kebencian, kesedihan, dan banyaknya lagi, maka semua itu harus ditinggalkan. Biarlah kita memikul kuk yang Yesus berikan. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan adalah jalan keselamatan buat kita. Tuhan adalah satu-satunya penghubung antara manusia dengan Bapa. Oleh karena itu, kita menerima undangan Yesus untuk memikul kuk kita, supaya kita terhindar dari hidup yang terasa berat, hidup yang sia-sia, atau kita juga melalaikan beban yang sesungguhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga saya dan saudara bisa belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dan mengurangi beban-beban berat atau beban yang salah, dan kita menerima undangan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.